Di lereng Gunung Merapi, tepatnya di sebuah dusun kecil bernama Dusun Semboro, hiduplah sepasang suami istri bernama Agung dan Santi. Mereka tinggal di rumah tua yang dikelilingi hutan jati dan ladang jagung. Udara dingin malam selalu menyelimuti dusun itu, terutama ketika kabut turun dari puncak gunung. Santi adalah seorang wanita cantik, lembut, dan penyabar. Namun, auranya lama-lama kian memudar karena kesedihan, yang disebabkan ia tak kunjung hamil meski sudah menikah lebih dari 7 tahun. Segala pengobatan telah dicoba, mulai dari dokter kandungan ternama hingga dukun tradisional di berbagai pelosok Pulau Jawa. Namun, semua hasil nihil. Pada senja sore yang romantis, Agung menggenggam tangan istrinya, berusaha menenangkan kegelisahan hatinya. Ia berkata dengan nada lembut, "Mungkin ini takdir kita sayang," katanya. Namun, Santi tak bisa menerima begitu saja kondisi yang dialaminya itu. Sebab, di dusun mereka, perempuan mandul seringkali dipandang rendah. Terlebih lagi, keluarga besar Agung mulai sering menyinggung perihal keturunan. Bahkan, ibu mertuanya kerap melontarkan sindiran halus saat berkunjung. Hingga suatu malam, Santi mendapat mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berada di kaki gunung, di tengah kabut tebal. Seorang lelaki tua berpakaian hitam berdiri di hadapannya, membawa kain merah menyala seperti darah segar. Dengan suara serak, namun menenangkan, lelaki itu berbisik, "Apakah kamu ingin segera mempunyai anak?" Santi mengangguk tanpa suara. Datanglah ke makam Mbah Petruk di ujung dusun pada bulan purnama. Bawalah sesaji berupa telur ayam kampung, kemenyan, dan kain merah. Lalu berbisiklah di atasnya, "Aku mohon, ambil apa yang kau mau, tapi berikan aku anak. Setelah itu, pulanglah tanpa menoleh." Santi bertanya dengan penuh rasa penasaran. "Apa saja syaratnya?" katanya. Lelaki itu tersenyum, giginya hitam semua. Ia berkata, "Hanya satu, jangan ajak bicara, jangan difoto, jangan dibawa ke dokter, dan jika matanya mulai berubah, jangan biarkan dia melihatmu terlebih dahulu." Seketika itu, Santi terbangun dengan nafas tersengal. Ia sadar bahwa mimpi itu bukan mimpi biasa, sebab ia tahu persis siapa Mbah Petruk. Legenda buruk di dusun mereka, konon ia penjaga roh jahat di lereng Merapi. Namun, obsesi Santi untuk memiliki anak telah mengalahkan rasa takutnya. Beberapa minggu kemudian, bertepatan dengan bulan purnama, Santi melakukan ritual itu sendirian. Ia membawa sesaji lengkap, berbisik mantra seperti dalam mimpi, lalu berjalan pulang tanpa menoleh ke belakang. Benar saja, pada pagi harinya, ia menemukan sebuah bungkusan kain merah di depan pintu rumahnya. Di dalamnya ada bayi perempuan, kulitnya kemerahan seperti baru lahir, dengan wajah cantik dan damai. Ia membawa bayi itu masuk dengan bermodal nekat dan insting seorang calon ibu. Ia membersihkannya tanpa ada dokter atau bidan desa setempat. Kemudian, ia pun menyusui bayi itu dengan susu formula, lalu memberinya nama, yaitu Rara. Penemuan bayi itu membuat warga lain penasaran, sehingga banyak orang-orang datang untuk memastikan dan melihat bayi tersebut. Bayi itu tidak menangis, bahkan jarang bergerak. Tapi entah kenapa, sejak adanya bayi itu, keberuntungan datang bertubi-tubi. Rezeki Agung lancar, ladang mereka subur, ayam peternakan mereka bertelur banyak. Bahkan tetangga mulai memujinya sebagai ibu yang dikaruniai Tuhan. Tapi
ada yang ganjil dengan bayi itu, sebab ia tidak pernah menangis, tidak pernah tertawa, dan matanya selalu terbuka, seolah tidak pernah tidur. Bulan demi bulan sudah berlalu. Rara tumbuh sangat cepat, seperti anak kecil yang usianya 2 kali lipat dari usia sebenarnya. Dari bayi menjadi balita hanya dalam kurun waktu 4 bulan. Santi mencoba mematuhi pantangan dalam perjanjian yang diberikan. Ia tak pernah mengajak bicara, tak pernah mengambil fotonya, dan tak pernah membawa Rara ke dokter. Sehingga membuat Agung mulai menaruh rasa curiga. Suatu malam, saat ia bangun untuk buang air kecil, ia melihat Rara merangkak di dinding kamarnya. Mata menyala redup seperti kunang-kunang, lidah menjulur pelan-pelan. Matanya bulat sempurna, tanpa pupil, seperti mata ular. Agung terlonjak nyaris teriak. Saat Rara menoleh padanya, pandangan itu membuat tubuhnya membeku. Dingin menusuk, terasa sampai tulang belakang. Pagi harinya, ia ceritakan pada Santi apa yang terjadi dan yang dialaminya semalam. Namun, Santi justru tidak percaya dan berusaha meyakinkan jika itu mimpi atau halusinasinya belaka. "Kamu pasti mimpi, Mas," jawab Santi sambil menyusui Rara. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong, seperti terhipnotis. Agung tak percaya, sebab ia yakin betul apa yang dilihatnya itu. Ia mulai mengintai setiap malam, sampai akhirnya di malam kelima, Agung menyelinap ke kamar Rara. Ia membawa kamera dan pisau dapur. Saat jam menunjukkan pukul 2.13 dini hari, ia mendengar suara gesekan di dinding. Ia menyalakan lampu senter kecil yang dibawanya. Rara sedang merangkak di langit-langit. Tangannya seperti cakar, matanya menyala-nyala. Tiba-tiba, Rara menoleh ke arahnya dan berkata dengan suara serak, "Kenapa kamu takut? Aku hanya ingin membahagiakan ibu." Melihat itu, Agung berkeringat dingin nyaris pingsan. Dengan sisa tenaganya, ia lari ke kamar dan membangunkan Santi. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, ia berkata, "Kita harus membawa Rara pergi. Dia bukan manusia." Hal itu membuat Santi marah dan menolak keinginan suaminya itu. "Dia anakku, kau iri kan? Karena kau tak bisa memberiku anak." Agung tersulut emosi dan tak bisa lagi membendung amarah. Beruntung, ia masih tidak tegak untuk lebih frontal pada istrinya itu. Ia memilih untuk pergi ke dukun desa. Lalu ia menceritakan semuanya. Dukun itu menggeleng sedih dan berkata, "Kau terlambat, Nak. Bayi merah itu adalah penunggu Merapi, makhluk purba yang menukar jiwa dengan keberuntungan. Satu-satunya cara mengirimnya kembali adalah dengan mengorbankan orang yang memanggilnya." Agung kembali ke rumah dengan dukun dan beberapa tokoh adat. Mereka membawa sesaji yang dibungkus kain putih dan mantra kuno. Tapi Santi sudah tak bisa diganggu-gugat. Ia berusaha melawan dan membentengi Rara di dalam kamar. Sambil menangis, Santi berteriak, "Jangan sentuh anakku." Rara berdiri di belakang ibunya. Kini ia sudah seperti anak berusia 8 tahun. Tubuhnya panjang kurus, matanya merah menyala, lidah menjulur-julur. Ia berkata dengan suaranya yang berdesis, "Ibu sayang padaku, ibu akan tetap bersamaku. Kalian semua akan menjadi abu." Tiba-tiba, gempa kecil mengguncang rumah itu. Kabut tebal turun dari gunung. Angin berhembus kencang hingga menghancurkan atap rumah. Dalam kekacauan itu, sang dukun dan beberapa tokoh yang akan melakukan ritual
segera keluar rumah itu mencari perlindungan masing-masing. Sementara itu, Agung mencoba menarik Santi. Tapi Rara menggerakkan tangannya yang membuat Agung terlempar ke dinding hingga pingsan. Agung baru tersadar dari pingsannya setelah mendengar suara desiran angin dingin menyusup masuk melalui celah jendela yang hancur. Tubuhnya sakit, kepalanya berdenyut. Ia mencoba bangkit, tapi kaki dan tangannya lemas. Di sudut ruangan, ia melihat siluet besar bergoyang pelan, seperti ular raksasa yang sedang menggulung mangsanya. Di tengah gulungan itu, terlihat Santi dengan wajah yang tenang, senyum tak pernah pudar, seolah baru saja mendapat ketenangan abadi. Rara telah tumbuh menjadi makhluk yang lebih besar, lebih menyeramkan. Kulitnya hitam legam, matanya merah menyala seperti bara api dalam gua neraka. Lidahnya menjulur panjang, menjilat-jilat pipi Santi seperti seekor ular yang melindungi induknya. Dengan suara serak yang memenuhi seluruh ruangan, Rara berbisik, "Ia sudah menjadi milikku." Agung segera meraih pisau dapur yang sempat dibawanya, tangannya gemetar, tapi tekadnya bulat. Dalam pikirannya, ia harus membunuh makhluk yang telah menyandera istrinya. Ia harus menyelamatkan Santi. Namun, begitu ia mendekat, Rara menoleh. Pandangan mata itu membuat Agung membeku. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Darah di tubuhnya terasa membeku. Matanya mulai berkabut. Rara berbisik-bisik sambil melangkah perlahan mendekat. Suaranya rendah, menusuk sampai ke jiwa. "Kamu ingin bahagia juga kan? Aku bisa memberimu anak, banyak anak." Santi tertawa pelan, masih dalam dekapan makhluk itu. Tapi matanya kosong. Jiwa Santi seolah bukan lagi milik dunia manusia. Tepat saat Rara akan menyentuh dada Agung, sebuah gema mantra terdengar dari luar rumah. Dukun tua bersama beberapa tokoh adat datang membawa obor dan sesaji putih. Mereka telah menyiapkan ritual pengusiran terakhir. Sang dukun berteriak, "Jangan biarkan dia menyentuhmu." Agung mencoba melepaskan diri dari pengaruh Rara, tapi sulit. Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk mengirim roh itu kembali adalah dengan mengorbankan orang yang memanggilnya, yaitu Santi. Dengan derayan air matanya mengalir, Agung berbisik, "Maafkan aku, sayang." Dengan kekuatan terakhir, ia merebut keris dari tangan dukun dan menusukkannya ke tubuh Santi yang masih dalam pelukan erat Rara. Darah segar mengalir, membasahi lantai kayu. Rara menjerit, suaranya menggelegar seperti guntur di langit malam. Tubuhnya mulai bercahaya, retak-retak, seolah pecah dari dalam. Santi tersenyum pada Agung untuk terakhir kalinya sebelum matanya tertutup untuk selamanya. Pagi hari, rumah itu tinggal puing-puing. Asap mengepul dari reruntuhan. Penduduk dusun menemukan mayat Santi dengan wajah damai, seolah telah pulang ke tempat asalnya. Agung ditemukan di halaman belakang, terluka parah, namun masih hidup. Di tangannya masih memegang keris berdarah, sementara Rara menghilang. Tapi beberapa minggu setelah kejadian itu, penduduk dusun mulai melihat penampakan aneh. Seorang ibu muda di dusun sebelah melahirkan bayi kulit merah. Tidak menangis, hanya diam memandang. Warga mulai menyebarkan isu bahwa Rara belum benar-benar pergi, bahwa ia akan kembali, entah dalam bentuk apa, entah di mana. Dan jika kamu berkunjung ke lereng Merapi saat malam bulan purnama dan melihat bayi merah di dalam kain merah,
Jangan sentuh, jangan ajak bicara, dan jangan foto.